Mahasiswa kembali menggelar aksi demo di sejumlah titik. Di Jakarta, titik aksi demo terpusat di 2 lokasi, yakni di depan gedung MPR DPR dan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Aksi demo di depan gedung MPR DPR juga sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Ada 5 tuntutan yang diutarakan mahasiswa di depan gedung MPR DPR. Pada Senin sore, perwakilan mahasiswa yang menggelar aksinya di kawasan Patung Kuda bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden. Sejumlah tuntutan aksi disampaikan mahasiswa ke Wapres Gibran. Mahasiswa memberi waktu 5 hari agar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Jika tidak, maka mahasiswa berencana akan menggelar aksi serupa. Pak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa. Ia menegaskan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Lantas, apakah tuntutan mahasiswa akan dikabulkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan? Sebelumnya, aksi demonstrasi juga berlangsung di sejumlah daerah. Mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam bersama Kamarul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang juga juru bicara Partai Gerindra, dan juga Muhammad Abdi sebagai Ketua BEM Hukum Universitas Bung Karno yang kemarin menjadi salah satu perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres Gibran. Saya ke Kang Samad dulu. Ya. Setelah melihat kemarin mahasiswa diterima oleh Wapres Gibran begitu ya dan berdiskusi, ada salah satu tuntutannya untuk efisiensi anggaran MBG dan dialihkan ke hal-hal yang lebih progresif, salah satunya juga soal biaya pendidikan UKT. Bagaimana Anda merespons hal ini sejauh ini? Iya Mas Radi, pertama kita patut mengapresiasi dulu karena mahasiswa mengedepankan proses dialog dengan pemerintah dan Wakil Presiden berkenan menerima, dan ini adalah langkah baik untuk bisa mengakselerasi apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa. Mengenai dorongan untuk efisiensi, sebetulnya pemerintahan Presiden Prabowo sejak Januari 2025 sudah menerbitkan Inpres. Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang poin-poin dan tata laksana efisiensi di kementerian dan lembaga sampai seluruh entitas pemerintahan, Mas Radi. Sekarang bagaimana relokasinya misalnya kalau dituntut untuk UKT, saya kira masukan yang bagus karena apalagi saat ini pemerintah dan DPR sedang menyusun APBN 2027. Artinya kita ada waktu sampai dengan September di tahun ini untuk terus mengadopsi, menyerap aspirasi dari masyarakat termasuk dari mahasiswa untuk fokus pada program-program yang produktif termasuk dengan misalnya penguatan di pembiayaan UKT-nya. Oke, nah kemarin juga kan BGN rapat dengan DPR ya. Benar. Di Komisi 9 saya dengar juga katanya BGN ini tahun depan anggarannya akan jauh lebih berkurang katanya begitu. Tapi yang kita ingin tahu juga
seberapa besar pengurangannya begitu untuk yang tahun depan biaya untuk BGN ini? Nanti akan kelihatan karena sekarang baru RKA. Jadi setelah nota keuangan nota keuangan APBN akan dibacakan tanggal 16 Agustus oleh Presiden. Setelah itu akan ada rinciannya per kementerian dan lembaga. Jadi masyarakat bisa melihat dan kemudian DPR dan pemerintah membahas sampai dengan September. Jadi kita ada waktu untuk melihat. Tetapi yang sifatnya pengadaan, saya yakin dan percaya pemerintah sudah sangat aware supaya apa yang terjadi hari ini itu tidak akan terulang lagi. Karena belanja pemerintah betul-betul harus dijaga karena kita tahu kondisi ekonomi kita penuh dengan tantangan hari ini, Mas Radi. Sangat-sangat penuh. Ya, termasuk penerimaan negara tentunya. Betul. 2026 ini menjadi pembiayaan yang sangat besar sehingga mengeruk anggaran fiskal negara yang cukup besar sehingga bisa jadi bahan evaluasi untuk 2027. Nah, saya ke Mas Abdi. Saya ingin tanya dulu apa latar belakang atau yang menjadi pemantik utama sehingga Aliansi Mahasiswa merasa harus mengeluarkan ultimatum dengan tenggat waktu yang sangat ketat lah ya, lumayan sangat ketat, 5 kali 24 jam kepada Wapres Gibran saat ini, Mas Abdi. Mas Abdi, mohon maaf, audionya belum di on, Zoom-nya, mohon maaf. Baik, mohon Ya, maaf baik, tadi. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kompas TV yang mengundang saya sebagai koordinator aksi pada hari Senin kemarin. Nah, pemantik yang kami lihat sekarang terkait negara hari ini tidak baik-baik saja. Dan tentunya kita melakukan aksi itu mengkaji dulu isu yang harus kita perbaiki dan perbuatan-perbuatan apa yang harus kita berikan kepada pemerintah. Dan tentu kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno mengkaji tersebut persoalan-persoalan yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini mendapatkan musibah sangat besar, baik dari musibah skala ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Nah, tentu pemerintah hari ini yang sebagai pemangku kebijakan mempunyai kewenangan penuh dalam mengatensi dan mengcounter semua kejadian-kejadian yang sedang berjalan. Nah, kemungkinan kami berdapat beraudiensi sama wakil pemerintah, tentunya Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami sampaikan bahwa selama ini yang terjadi tidak ada rakyat ini yang tidak mau hidup bahagia. Akan tetapi pemerintah hari ini juga perlu bisa merefleksikan para internal baik menteri-menterinya ataupun pihak-pihak terkait. Itu sih. Baik, Mas Abdi, tadi yang saya tanyakan kenapa menetapkan 5 kali 24 jam, itu kan waktu yang sangat ketat. Apa latar belakang Anda mengeluarkan waktu yang cukup ketat ini? Baik, kenapa kami menyepakati untuk memberikan ultimatum kepada pemerintah 5 kali 24 jam? Tentunya sebagaimana untuk memantik rasa kerja dari pemerintah hari ini. Karena kami menilai pemerintah hari ini membiarkan begitu saja konflik-konflik yang terjadi. Sehingga rakyat itu sengsara melihat konflik yang melanda negara kita yang tercinta ini. Nah, tentu pemerintah hari ini harus bersikap langkah-langkah yang strategis untuk mengcounter problem-problem yang ada di negara ini. 5 kali 24 jam ini kan waktu yang singkat sehingga sepertinya untuk menyelesaikan seluruh persoalan agak mustahil ya. Kalau ada prioritas menurut Anda, kalau misalnya ditanya prioritas dalam 5 kali 24 jam, yang pertama kali harus dilakukan apa dulu oleh pemerintah? Yang pertama kali harus yang dilakukan oleh pemerintah tentu memberikan konferensi pers terhadap rakyat Indonesia. Dari 6 tuntutan kami bawa terkait persoalan MBG. Nah, MBG ini sebagai pemicu konflik yang ada di negara Indonesia ini, program prioritas yang seharusnya MBG dan KDMP juga mempunyai sifat yang baik. Itu yang disampaikan oleh pemerintah hari ini. Tetapi kami dari mahasiswa menilai cara pelaksanaan tentu sangat bobrok.
Cara Oke. pelaksanaan tentu cara yang Ya. tidak bisa Oke, Mas Abdi, kami tangkap. ilegal. Ya, artinya Anda ingin mengatakan bahwa program MBG ini perlu dijelaskan gitu kepada publik apa manfaatnya dan seberapa besar anggaran, apakah anggaran yang besar itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa saja rincian yang harus dikerjakan gitu kira-kira. Nah, kalau begitu saya ke Kang Samad. Kalau mahasiswa ngeritik program MBG seperti yang dikatakan salah satunya juga oleh Mas Abdi tadi, itu ada evaluasi total juga yang harus dilakukan selama 5 kali 24 jam katanya. Nah, ini bagaimana juga dari Gerindra meyakinkan kepada publik, Gerindra sebagai partai motor pemerintah saat ini meyakinkan publik dan juga mahasiswa bahwa program ini dasar hukumnya jelas begitu ya, kajian ekonominya ada yang dan matang sehingga bukan hanya jadi beban negara begitu kira-kira. Iya, Mas Radi, pertama mengenai tenggat waktu, deadline waktu yang diberikan, kita menangkap spiritnya supaya pemerintah bisa lebih care. Parlemen tentu juga sangat aware terhadap aspirasi mahasiswa. Oke. Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 2023 di pasal 64 di situ disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan gizi perorangan maupun masyarakat. Oke. Lalu kemudian Perpres 83 tahun 2024 yang diteken pada bulan Agustus oleh pemerintahan yang lalu itu dibentuklah Badan Gizi Nasional. Lalu kemudian menyangkut tata kelolanya, pemerintahan Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 115. Itu jelas mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Jadi sudah ada Perpres tentang tata kelola. Oke. Problemnya ada di implementasi. Betul. Banyak tantangan. Nah, apa yang sudah kita lihat? Dari 27.000 lebih dapur misalnya, kita bisa menyaksikan ada 1.200.000 lebih tenaga kerja yang terserap. Oke. Dari mana? 47 setiap dapur. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita yang tadinya usianya udah 40 tahun, sudah tidak berharap kerja yang produktif, ternyata dapat peluang di desanya untuk bekerja di SPPG. Oke. Nah, itu ada 1.200.000 lebih. Kemudian ada supplier UMKM yang kalau kami lihat datanya itu mencapai 1.000 lebih dari supplier yang ada. Lalu kemudian juga ada ekosistem supply chain yang sudah mulai terbentuk dalam rangka kebutuhan SPPG itu. Artinya bahwa setiap program pemerintah sebetulnya bisa diukur dampaknya, outcome-nya kepada masyarakat. Nah, outcome inilah yang menurut saya harus terus dievaluasi. Apakah sesuai target, sesuai harapan? Sejauh ini ada problem di tata kelola, tetapi di desa-desa, di kampung-kampung, masyarakat merasa dengan adanya program MBG ini itu ada banyak dampak positifnya. Nah, memang ada 1-2 dapur yang problem. Betul, ada 4.000 lebih yang sudah ditutup oleh BGN. Itu artinya punishment terus berjalan, evaluasi terus dilakukan supaya produktivitas penggunaan anggaran bisa tepat sasaran. Itu poinnya. Kemudian berikutnya Mas Radi, kalau kita juga mencatat yang tidak kalah penting itu adalah penciptaan lapangan kerja baru, ekosistem pelaku usaha UMKM, dan ada BUMDes. BUMDes yang mulai terlibat dalam supply terhadap kebutuhan SPPG. Lalu kemudian juga ada peningkatan produktivitas masyarakat. Bisa bayangkan Mas Radi, yang kerja di SPPG 8 jam, lalu kemudian mereka dapat makan 1 kali, dapat insentif bulanan, di rumahnya pendapatannya menjadi stabil, pengeluarannya menurun. Kenapa? Karena dapat makan di SPBG 1 kali. Itu artinya pengeluaran rumah tangganya menurun. Nah, ini yang menurut saya yang harus dilihat secara jernih, secara proporsional.